Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim Kementerian Hukum kemarin mengambil sumpah 3 pemain sepak bola naturalisasi di KBRI Roma, Italia. Prabowo Subianto berharap betul bahwa mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman di PSSI, kami di Kementerian Hukum sifatnya adalah mensupport karena memang tugas dan fungsi Kementerian Hukum untuk pengambilan sumpah ini. Dan dari Pak Supratman kemarin dikirim ke Pak Mensesnek, ya, dan prosesnya luar biasa, support dari pemerintah, dan alhamdulillah tadi malam Pak Mensesnek menginfokan bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto sudah menandatangani. Nama Luke Vickery mendadak jadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola tanah air setelah striker yang bermain di Liga Australia bersama MacArthur FC dikabarkan masuk radar naturalisasi Timnas Indonesia. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, disebut sudah menjalin komunikasi dengan Luke sebagai calon pemain baru skuad Garuda di masa mendatang. Dilansir dari beberapa sumber, garis keturunan Indonesia pemain 20 tahun tersebut berasal dari nenek pihak ibu, namun belum diketahui secara detail dari daerah mana sang nenek berasal. Luke Vickery saat ini membela klub A-League atau Liga Australia, MacArthur Bulls FC. Pemain yang baru menginjak 20 tahun saat ini merupakan warga negara Australia, namun dirinya juga dapat membela Amerika Serikat dan Indonesia karena garis keturunan keluarga. Total 20 pertandingan ia mainkan dengan rincian 15 laga di A-League dan 5 laga di AFC Champions League 2. Tak hanya bermain, pemain kelahiran 20 Oktober ini juga berkontribusi dengan catatan 5 gol dan 3 assist. Dengan postur mumpuni 183 cm dan karir yang terus menanjak, kehadiran Luke Vickery di Timnas Indonesia yang dapat bermain di semua posisi di lini depan tentu sangat dinantikan. Pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkapkan pengalamannya bekerja di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Juru taktik asal Inggris ini merasa mendapatkan dukungan penuh untuk memajukan sepak bola tanah air. Menurut John Herdman, keberadaan Erick Thohir memberikan energi positif yang sangat dibutuhkan oleh tim. Ia menilai visi besar yang dibawa oleh sang ketua umum menjadi landasan krusial dalam upaya menaikkan standar kualitas skuad Garuda di kancah internasional. Herdman menyoroti kombinasi antara talenta pemain yang terus berkembang dan kepemimpinan federasi yang kuat sebagai modal utama. Lebih lanjut, pelatih yang dikontrak hingga Januari 2028 ini berbicara secara terbuka mengenai beban ekspektasi yang tinggi di pundak Timnas Indonesia. Itu bisa menjadi anugerah dan kutukan, karena ada begitu banyak harapan dan kita belum berhak untuk memiliki harapan itu, ujar pelatih berusia 50 tahun itu. Sebelum membidik target jangka panjang untuk lolos ke Piala Dunia 2030, skuad Garuda harus melewati sejumlah agenda penting dalam waktu dekat. Tantangan pertama adalah FIFA Series 2026 yang akan digelar di Indonesia, di mana tim Merah Putih dijadwalkan bertemu dengan Bulgaria, Saint Kitts and Nevis, serta Kepulauan Salomon. PSSI terus melakukan naturalisasi untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Kali ini, PSSI mengincar rekan satu klub pemain Timnas Indonesia, Eliano Rangers di PEC Zwolle, Tristan Goyer. PSSI telah membuka pembicaraan awal dengan Tristan. Harapannya, sang pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut memiliki ketertarikan untuk melakukan proses naturalisasi dan menjadi bagian Timnas Indonesia. Goyer menjawab dengan singkat tentang ketertarikan PSSI. Dia mengaku mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. Meskipun saat ini belum memiliki jawaban pasti, pemain berdarah Maluku tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia. Bek kanan 20 tahun tersebut merupakan pemain Ajax Amsterdam yang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Di awal musim saat melawan FC Utrecht di laga pembuka Liga Belanda, Goyer menjadi pilihan utama pelatih Johnny Jensen. Namun dia hanya bermain 26 menit karena mengalami cedera lutut dan tengah dalam masa pemulihan. Melansir Transfermarkt, Goyer tercatat sudah bermain untuk tim nasional Belanda U16 dan U18. Bersama timnas Belanda U16, dia sudah bermain 3 kali dan debut pada 2019. Sementara bersama timnas Belanda U18, dia bermain sebanyak 6 pertandingan sejak debut pada 2000.
Elkan Bagot punya kesempatan mendapat panggilan dari pelatih timnas Indonesia, John Hartman, lantaran masuk dalam daftar tim Ipswich Town. Pelatih Ipswich, Kieran McKenna, memasukkan nama Elkan ke dalam daftar pemain yang bakal memperkuat The Tractor Boys hingga akhir musim 2025-2026. Sebelumnya pada Desember 2025, McKenna sempat mengapungkan ide meminjamkan Elkan ke klub lain. Akhirnya, pelatih 39 tahun itu memilih tetap mempertahankan bek timnas Indonesia itu di tim Ipswich. McKenna memilih tidak melepas Elkan demi kepentingan lini belakang Ipswich yang kukuh. Selain itu, McKenna juga menilai Elkan mengalami perkembangan di tim sehingga bisa menjadi pelapis. Pada musim 2025-2026, Elkan belum pernah membela Ipswich di divisi level kedua Liga Inggris atau yang populer dengan nama Championship. Di tim utama Ipswich, Elkan baru mendapat 1 menit bermain ketika membela The Blues di Piala FA. Jika Elkan bisa mendapat menit bermain bersama Ipswich, maka ada kemungkinan Hartman memanggil pemain 23 tahun itu ke timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series atau Matchday yang melibatkan skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku tak sabar memimpin tim Garuda di ASEAN Cup 2026. ASEAN Cup 2026 akan dimainkan pada Juli hingga Agustus mendatang. Timnas Indonesia sudah dipastikan tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang antara Brunei Darussalam versus Timor Leste. John Hartman menilai persaingan di tim Asia Tenggara sangat intens. Ia juga menegaskan bahwa dirinya sangat ingin segera merasakan persaingan sepak bola Asia Tenggara. John Hartman bahkan merasa sengitnya persaingan bakal melebihi derby Newcastle dan Sunderland. Saya sangat menikmati untuk tahun ini. Saya sangat ingin merasakan semangat Asia Tenggara, ujarnya. Bersama John Hartman, timnas Indonesia diharapkan bisa merebut gelar juara ASEAN Cup 2026. Sejak masih bernama Piala Tiger, tim Garuda masih belum mampu untuk menjadi kampiun turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara itu. Gelandang serang MacArthur Bulls FC, Luke Vickery, mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi awal dengan pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Pengakuan itu muncul di tengah performa apiknya di Liga Australia dan sorotan terhadap masa depan karier internasionalnya. Situasi ini menempatkan pemain berusia muda itu pada persimpangan penting karena ia memiliki 3 opsi negara untuk dibela, yaitu Australia, Amerika Serikat, atau Indonesia. PSSI disebut telah mengajukan pendekatan agar Vickery mempertimbangkan mengenakan seragam merah putih. Vickery membenarkan adanya komunikasi tersebut dan menyatakan masih menimbang berbagai kemungkinan. Saya bisa mewakili Australia, AS, atau Indonesia, dan Indonesia cukup tertarik, kata Vickery. Ia menambahkan bahwa pembicaraan awal dilakukan untuk memetakan peluang terbaik bagi kariernya di level internasional. Darah Indonesia dalam diri Vickery berasal dari sang nenek di jalur ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Neneknya diketahui memiliki latar belakang keturunan Belanda, Hindia Belanda, sebelum kemudian berpindah ke Belanda dan menetap di Amerika Serikat. Dengan komunikasi yang sudah terjalin dan latar belakang keturunan yang jelas, peluang Vickery untuk memperkuat timnas Indonesia kini terbuka. Keputusan akhirnya akan sangat bergantung pada arah karier yang ingin ia ambil, serta proyek yang ditawarkan di level. Penantian panjang untuk mendapatkan menit bermain di Ipswich Town akhirnya berakhir bagi Elkan Bagot. Bek jangkung timnas Indonesia itu untuk pertama kalinya diturunkan sebagai starter oleh Ipswich Town saat berhadapan dengan WREXM dalam laga babak keempat Piala FA 2025-2026 Sabtu dini hari WIB. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, kesempatan bermain ini menjadi sinyal positif yang bisa membuka jalannya kembali ke skuad Garuda. Ini merupakan peningkatan menit bermain yang sangat signifikan, mengingat sebelumnya ia hanya pernah tampil selama 1 menit di ajang yang sama. Elkan Bagot sendiri bermain selama 73 menit sebelum digantikan oleh Jack Clark. Meski timnya kalah, menit bermain yang didapat oleh pemain 23 tahun ini adalah kabar yang sangat penting. Seperti diketahui, nama Bagot sempat masuk dalam daftar pemain yang akan dipinjamkan pada bursa transfer lalu. Namun di menit-menit akhir, pelatih Kieran McKenna memutuskan untuk mempertahankannya demi menjaga kedalaman skuad. Keputusan itu kini mulai berbuah kesempatan. Dengan berhasil menembus tim utama dan mendapatkan menit bermain yang layak, peluang Bagot untuk kembali dilirik oleh pelatih timnas Indonesia, John Hartman, kini terbuka sangat lebar. Jika Bagot mampu mempertahankan momentum dan terus mendapatkan kepercayaan di Ipswich, bukan tidak mungkin namanya akan kembali masuk dalam daftar pemain untuk agenda FIFA Series 2026 pada bulan Maret mendatang.
Persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA Series 2026 mulai memasuki fase teknis di bawah arahan pelatih anyar John Herdman. Meskipun belum ada pernyataan resmi terkait perubahan taktik spesifik seperti pressing tinggi, sejumlah indikator awal menunjukkan arah pendekatan permainan yang mulai dibangun menjelang turnamen internasional tersebut. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada akhir Maret dan menjadi debut Herdman bersama skuad Garuda. Ajang ini sekaligus berfungsi sebagai panggung evaluasi awal bagi sang pelatih untuk mengukur kekuatan tim sebelum agenda internasional berikutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa FIFA Series menjadi momentum penting untuk perkembangan tim nasional di bawah kepemimpinan Herdman. FIFA Series akan menjadi ujian pertama untuk melihat apakah perubahan tersebut benar-benar terrealisasi di lapangan.